Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman semuanya. Untuk kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang association rules. Untuk kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana sih implementasi pengolahan data dengan menggunakan association rules, lalu studi kasusnya dengan menggunakan Jupyter Notebook. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus dipahami dalam istilah a priori. Untuk contoh perhitungannya, saya rekomendasikan untuk melihat video sebelumnya ya. Di sini saya hanya review sedikit tentang beberapa istilah, yaitu support. Yang pertama support, yang kedua confidence, dan leave ratio. Ini harus betul-betul paham sebelum kita melanjutkan ke studi kasusnya ya. Nah, untuk supportnya, support adalah pencarian jumlah transaksi yang mengandung item berbanding dengan total transaksi. Jadi misal untuk support item A, cara menghitungnya yaitu jumlah transaksi yang mengandung item A dibanding dengan total keseluruhan transaksi. Lalu untuk menghitung nilai support untuk dua item yang muncul secara bersamaan bisa menggunakan rumus ini. Support A gabungan dengan support B atau jumlah transaksi yang mengandung A dan B, item A dan B yang muncul secara bersamaan dibanding dengan total transaksi. Untuk selanjutnya yaitu confidence. Confidence adalah nilai kepastian atau kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiasi. Untuk confidence, cara menghitungnya yaitu jumlah frekuensi A dan B yang muncul secara bersamaan berbanding dengan frekuensi A. Next yaitu leave ratio. Nilai leave ratio merupakan suatu ukuran dalam mengetahui kekuatan suatu aturan asosiasi tersebut atau tingkat kepercayaannya. Jadi leave ratio ini tingkat kepercayaan. Jadi misal ada item A dan B. Ada item A dan B. Nah, tingkat leave ratio ini kita menghitungnya adalah berapa persen sih tingkat kepercayaan atau tingkat kepastian suatu ukuran orang yang membeli item A pasti mengambil item B. Nah, ini kita rumusnya yaitu seperti ini, confidence A dan B dengan support B. Jadi confidence tadi rumusnya seperti ini dan supportnya rumusnya seperti ini. Jadi ya ini hanya review. Untuk materi jelasnya teman-teman bisa melihat video sebelumnya ya, di association rules yang tahap 1. Nah, kita lanjut aja ke studi kasus. Di sini saya punya sebuah file Excel dan kalian bisa download di sini ya. Untuk file materi Excel-nya nah, bisa dilihat di sini ya. Ini bisa di-download di sini di bagian data ini. Ya, nanti download saja file Excel-nya. Kemudian akan muncul maka akan muncul data sebagai berikut. Kalau dibuka ya, jadi data dalam bentuk Excel. Oke, kita langsung lanjut ke bagian ini dulu. Nah, apa yang dilakukan setelah download? Ini untuk selanjutnya yaitu ini ya, tentang apa yang harus dilakukan persiapannya. Kalian harus install dulu library a priori di Anaconda dengan menggunakan perintah pip install a priori. Tulisannya seperti ini ya, a priori.
Nah, untuk buka ini kalian buka aja Anaconda yang command prompt yang CMD, ada di menu start gitu kan. Kalian searching aja Anaconda prompt, nanti akan muncul sesuai dengan versi yang telah kalian install. Lalu run as administrator, kemudian kalian install. Nah, tandanya install sudah selesai ketika semua library-nya ini successful install. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita langsung masuk ke cara pengolahan datanya ya. Nah, di sini saya punya. Nah, ketika kalian buka Jupyter Notebook, kalian running ya. Setelah kalian install, kalian running Jupyter Notebook yang ada di menu start juga di menu Windows itu ya. Kemudian kalian new di sini pilih yang Python 3. Error salah. Oke, saya ulang ya. Ini terus pilihnya yang ini kayaknya baru lagi. Sebentar. Saya start dari awal dulu ya. Nah, setelah muncul, kemudian pilih yang ini, nah maka akan muncul layar seperti ini ya. Nah, di sini kebetulan saya sudah bikin ya sebelumnya. Nah, ini dengan menggunakan data yang tadi. Untuk perintah-perintahnya kan kalian bisa gunakan perintah ini ya. Jadi untuk yang pertama, import numpy as np, lalu import pandas as pd, sama from a priori import a priori. Nah, di sini import numpy-nya digunakan untuk library ya. Ini library numpy, library pandas, sama library a priori. Nah, untuk read data from Excel-nya kalian bisa menggunakan perintah ini, store underscore data sama dengan pd.read underscore Excel. Nah, kemudian path-nya kalian taruh di mana ya. Tadi yang setelah di-download tadi datanya kalian taruh di sini ya perintahnya. Kemudian yang selanjutnya store underscore data head ini digunakan untuk melihat 5 data yang teratas. Ini ya, saya punya 5 data yang teratas, serta store data tile ini digunakan untuk melihat 5 baris terbawah untuk data yang sudah kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya store data.shape ini digunakan untuk melihat jumlah 6 recordnya atau record barisnya dari data store, dan shape ini adalah jumlah kolom. Jadi ini kebetulan ada 6 kolom, ada barang 1, barang 2, barang 3, barang 4, 5, dan 6, dan shape-nya ada 6. Nah, untuk selanjutnya di sini ini untuk bagian codingnya. Nah, untuk visualisasinya kita menggunakan kita menggunakan conditional ya. Kita menggunakan conditional. Ini saya bikin seperti ini. For i-nya adalah range antara 0 sampai dengan record yang kedua-dua gitu ya. I-nya itu baris. Nah, record append-nya adalah str store data value i dan j nya untuk kolom gitu ya. Jadi for j in range 0
0,6. Jadi antara kolom yang nomor 1 sampai 0 dan kolom 6. Kemudian untuk selanjutnya yaitu di sini ada perintah untuk association rules-nya. Nah, association rules-nya di sini saya menggunakan perintah a priori. Ini saya bikin variabel ya. Variabel association underscore rules sama dengan a priori dalam kurung records. Jadi setiap record yang ada di data, nah ini kan data record ya. Karena kita sudah mendeklarasikan recordnya yang di sini, ini harus sama penulisannya. Kalau nggak sama nanti error ya. Jadi recordsnya, min support. Nah, min support ini, oke, saya jelaskan dulu min supportnya di sini. Nah, di sini ada semacam alat ya. Jadi yang kalian harus pahami untuk minimal support. Jadi kalian harus menentukan seberapa sih minimum support yang akan kalian cari, lalu minimal confidence. Minimalnya kalian mau cari yang sampai berapa, 0, berapa gitu kan. Listnya juga untuk minimum relationship antar masing-masing item itu juga kalian harus bisa menentukan. Lalu untuk minimal lengthnya adalah berapa number atau berapa jumlah item yang nantinya akan dijadikan sebagai rule-nya. Jadi mau mau dua gitu kan, minimal bisa jadi 2 atau mau jadi 1. Nah, kondisinya gitu kan. Kalau 2 berarti antara item A dengan item B. Kalau 3 ya berarti 3 item minimal. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita balik lagi ya ke Windows-nya. Nah, di sini. Di sini saya bikin sebuah association rules ya. Jadi saya ulang lagi ya, variabel baru yaitu association rules dengan a priori-nya, karena kita sudah import from ini, a priori-nya ini gitu kan. Nah, ini kita tulis a priori, terus dalam kurung bracketnya adalah records. Records ini diambil dari sini ya. Jadi dari range apa itu namanya? Range jumlah tabelnya. Lalu minimum supportnya saya pakai yang paling kecil saja 0,10. Lalu tingkat confidence-nya adalah saya bikin 0,7. Ini kalian bisa improvisasi sendiri ya. Kalau saya ganti ini 0,2 bagaimana jadinya, kalau saya ganti ini 0,5 jadinya gimana. Nah, untuk tingkat kepercayaan saya bikin 1,2, lalu minimal length-nya saya bikin 2 item. Kemudian kita bikin association resultnya atau hasil dari list association rules. Kita bikin hasilnya dari rulesnya ini. Setelah itu, ini kalian bisa ubah ya, bisa kalian ubah, kalian ganti sesuai dengan keinginan kalian. Nah, setelah seperti ini, jangan lupa shift enter, kemudian lanjut ya. Nah, di sini kita melakukan print berapa sih jumlah rules-nya yang akan nantinya didapat gitu kan. Print len-nya association result-nya. Jadi setelah kita lakukan list, kita bikin listnya, perintah list, kita result. Terus di sini ketemu dengan kondisi variabel yang sudah saya inputkan ini, min supportnya 0,10, confidence-nya 0,7, lift-nya 1,2, sama length-nya adalah 2. Ini ketemunya 24 result-nya. Nah, kemudian ini saya print association result-nya seperti ini. Nah, ini ketemu relation record-nya. Nah, untuk selanjutnya
Baik, untuk selanjutnya adalah result. Nah, kita bikin hasil resultnya ini kita bikin jadi sebuah tabel gitu ya. Nah, untuk yang pertama ini kita bikin oh ya, ini untuk codingannya ini semuanya ada di dokumentasi Python for a priori. Jadi nanti kalian bisa baca sendiri ya, untuk lebih lengkapnya saya share linknya. Nah, ini saya jelaskan sedikit untuk for item. Jadi dari masing-masing item yang ada di association result yang sudah kita bikin sebuah variabel baru, jadi isinya value atau variabel yang bernama pair yang berisi tentang value di masing-masing item yang kita mulai dari 0. Lalu untuk itemsnya ini versi tunggalnya ya, kalau ini jamannya ini versi tunggal. Nah, versi tunggal dari x for x in pair. Lalu untuk value 0 ini kita mengubah dari hasil recordnya ini, kita ubah menjadi string per masing-masing kolomnya. Nah, ini ada, kita cari ini. Jadi untuk str stringnya ya, kita dari items, kita mulai dari indeksnya 0 gitu ya. Lalu ini semacam array ya. Jadi kalau yang masih ingat array kan dimulai dari indeksnya 0. Nah, kita rubah data array yang kayak yang ini, kita rubah menjadi kolom. Nah, kita harus cari indeksnya per masing-masing itu. Nah, ini juga tergantung dari hasil resultnya kalian. Nah, kalau yang di bagian value 0 dan value 1 ini untuk indeksnya yang hanya 1. Lalu ini untuk second indeksnya. Lalu yang value 3 sama 4 ini untuk indeks yang keempat, indeks yang ketiganya. Nah, lalu kemudian kita kita bikin sebuah variabel rows yang berisi tentang barisnya terdiri dari value 0 sampai dengan value 4. Kemudian kita result lagi dari rows-nya, dan kita bikin sebuah label untuk title-nya ya, untuk penamaan kolomnya. Saya punya ada 5 kolom di sini, ada title 1, title 2, support, confidence, sama live-nya. Ini bisa kalian rubah juga. Jadi kalau misalnya saya bikin menjadi tambahan untuk title 3, nanti hasilnya gimana, otomatis untuk value-nya juga kalian harus rubah gitu ya. Nah, untuk store suggestion-nya kita pakai pandas. Jadi pd.data frame-nya kita lihat dari from recordnya, karena ini kan kita bikinnya dari record ya. Record ini record hasilnya result, terus kolomnya kita as label. Lalu setelah kita lakukan, kita print store suggestion-nya. Nah, hasilnya akan ada data seperti ini. Nah, ini data title 1, title 2, support, confidence, list-nya. Nah, ini seperti tadi ya. Nah, ini kalau di value 1 gimana, value 2 gimana. Nah, sampai hasilnya ada yang kalian lihat yang bagian yang bawah aja. Nah, ini kan 0 sampai dengan 23. Kenapa kok 23? Karena indeksnya dimulai dari angka 1. Nah, sesuai ya, 24 ya. Jadi 0 ini kan mulainya dari angka 0 ya indeksnya. Jadi diakhiri dengan angka 23. Jadi sudah selesai nih. Nah, kemudian apa yang akan kita lakukan untuk melakukan ekspor ya, ekspor data ini ke dalam sebuah Excel. Nah, caranya seperti ini. Nah, sebelum kita lakukan ekspor, kita describe dulu ya, biar tahu deskripsi dari kolomnya ini seperti apa, tabelnya ini yang akan kita bikin jadi bagaimana ya. Di sini ada
dengan perintah store suggestion.describe. Nah, ini akan keluar countnya berapa, terus unitnya berapa, top relationnya apa saja, nah atau yang paling tinggi. Nah, ini paling tinggi, jadi frekuensinya paling tinggi butter sama chips. Nah, kemudian kalau sudah, kita export to Excel dengan perintah ini store suggestion to Excel, lalu pathnya nanti mau ditaruh di mana. Ini saya bikin data underscore output 7, lalu shift enter. Nah, kalau sudah, kita lihat data Excelnya ya. Jadi kalau sudah, nanti hasilnya akan muncul seperti ini ya. Nah, setelah itu nanti kalian bikin setelah datanya diekspor to Excel ya. Ya, baik, setelah datanya di save as to Excel, diekspor to Excel, nanti kalian bikin seperti ini ya. Lalu ini kalian bisa diimprovisasi kalau min supportnya saya naikkan jadi gimana, kalau min confidence-nya saya turunkan jadi gimana. Nah, nanti setelah itu di save as ya, di save as, download save as notebook ya. Notebook ini boleh, atau as Python-nya ini juga boleh. Saya rekomendasikan untuk di save as ini ya, notebook ya. Nah, setelah itu filenya ini nanti kalian push ke GitHub ya. Jadi nanti kalian push ke GitHub nanti sebagai pengganti presensi. Mungkin itu dulu dari saya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, bisa kalian tanyakan ya di Classroom atau via WA. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.